di sini tuh case-nya banyak ya anak kuliahan yang satu kayak gitu. Tapi lulus doang, nggak dapat kerja lagi. Makanya bener. orang-orang tua tuh kayak gitu, ala nanti lulus doang nggak dapat kerjaan, jadi gak usah kuliah. Bener banget. Lupa, jangan buka teri. Yo. Halo. Abis ngapain berantem begitu? Abis lewat itu Kak. Lewat apa? Itulah. Yang horor-horor gitu ya? Iya. Udah dapat berapa aja tadi? Apanya? Ini baru mulai apa udah dari tadi nih mainnya? Baru mulai. Baru mulai langsung dapat. Iya. Iya. Jackpot ya. Tadi tuh kan kita tahu kalau misalkan mau ini terus di skip, tapi itu tadi langsung gitu. Iya. langsung nongol ya, nggak ada babi bu bebo ya. Nggak ada. Iya. Capek banget. Langsung. Ini by the way dari mana? Oh iya lagi. Kakak minus juga ya? Iya aku minus juga. Minus berapa? Waduh, aku lumayan banyak. Kalah tinggian nih kita nih. Nah, kalian berapa emang? Kamu dulu. Aku 5. Oh 5, aku 4. Aku 2 dan 2,5. Ya, jadi saya paling banyak ya di sini ya. Susah pasti kan kalau dibuka tuh nggak bisa lihat apa. Iya. Bahkan aku tuh suka bola ya. Bahkan aku sampai punya kacamata sendiri buat main bola. Oh, kayak gimana? Bentar. Aku yang Nah. Aku ada 2 ya. Jadi kayak gini. Ini aku kayak baru beli. Iya benar. Nah, ini udah lama banget nih sampai ini aku lem-lemin ya. Nih. Tuh. Emang kalau pakai kacamata biasa nggak bisa ya? Ya. Yalah. Kan rusak juga pasti. Kalau kena. Kenapa nggak pakai softlens, lensa kontak? Iya, softlens juga resiko nggak sih kalau main bola tuh? Jadi kalau ini kan lebih aman karena dia kan ngeikat ke kepala, terus ini juga keras kan, jadi lebih. Tapi nggak bikin risih itu? Enggak, cuman kalau di sini nih di bagian telinga sini lumayan sakit ya, gitu. Dan nggak bisa fleksibel gitu kalau main tuh. Tapi ya daripada nggak main sama sekali kan nggak apa-apa, jadi harus dibeli gitu. Ya, emang. Itu awalnya kenapa dari pas kapan itu pakainya? Aku udah pakai kacamata tuh udah dari SMP kelas 2. Ya begitu lah. SMP kelas 2 ya. SMP kelas 2. Kelas 2. Aku kelas 3 kayaknya. SMP juga. Itu karena apa tuh? Nggak tahu ya, tiba-tiba ada aja. Tapi langsung tinggi. Langsung 2 pada waktu itu. Wah. Oh, berarti kamu ini minusnya udah lama tapi baru baru kayak harus pakai kacamata nih, itu tuh baru dia sampai kelas 2 tuh. Sampai sekarang. Kalau kalian tadi kelas 3 SMP, terus yang satu baru dia. Oh iya lagi. Dia baru 2 ya. Newbie dia. Iya, tapi dia lepas pasang. Oh, dia masih. Aku dari SMA juga. Masih pemula ya. SMP. SMA ya. Iya. SMA. Ya, sambil diajarin biar jadi. Tapi kalau aku nggak setiap saat dipakai enggak. Ya karena 2 masih bisa lah dicopot-copot ya. Iya. Tapi ini aja udah pusing banget. Iya, silinder juga. Iya. Aku juga jatuhnya silinder juga kemarin. Belum lama. Aku kan baru ganti kacanya. Itu aku silinder juga. Aku enggak sih. Emang nggak enak ya, tapi mau gimana lagi ya. Iya. Nyesel nggak jaga mata. Udah berapa kali patah tuh?
Aku ganti kacamata udah lumayan banyak ya. Nggak banyak banget tapi 1, 2, 3. Kayaknya ini kayaknya yang keempat atau nggak yang kelima ini. Selama dari SMP itu. Iya. Beli yang ini yang lentur, Iya. yang anti patah. Semuanya tuh lentur, cuman patahnya itu di sini nih. Di bagian tekukannya ini nih, yang ini nih. Tebel banget loh. Iya makanya. Coba buka. Jangan. Itu kayaknya bisa dipertipis. Aku kalau dibuka udah nggak kelihatan juga ini. Ya, kamu udah nggak apalagi saya. Itu penglihatannya kayak gimana kalau udah kayak foto tapi blur kan? Iya benar. Jadi tuh kan orang minus itu kan ngeblur perlahan ya. Makanya paling nggak suka tuh kayak ini berapa nih? Ini berapa nih? What the hell? Kita tuh bisa ngelihat, cuman kurang jelas aja. Iya. Gitu kita nggak buta, dikira buta kali ya. Pasti ditanya. Malah Verona. Verona. Lap kaki. Oh, berarti ini kalian udah kuliah ya? Kembar, Kak. Udah lulus. Udah selesai. Iya. Enggak yang gitu ya. Udah selesai kuliah apa udah selesai sekolah? Enggak, sebenarnya kita enggak kuliah. Gimana sih? Kita ini langsung kerja, Bro. Langsung kerja, Bro. Jadi kalian pekerja nih. Pekerja keras. Masya Allah, keren. Kerja apa nih? Kamu, bentar, kamu umur berapa? Tebak. Kayaknya kayaknya seumuran deh. Kalian berapa emang? 22. Tebak. Enggak. Ya kan katanya tadi kan kita seumuran. Aku nanya kalian tuh berapa? Iya, dia 22. 23. 21. Sama umur sendiri bingung. Tahun ini 22. Oh iya. Sama umur sendiri bingung, buset dah. Kamu? Aku 25. Oh. 25 tuh berarti kelahiran 98. 2000 dong. Oh, 2000. Bodohnya. Inilah tak kuliah ya. Enggak. Tapi emang kerja apa nih? Dia ada usaha keren ya. Usaha orang tua bukan usaha saya. Ya, at least tetap usaha dong. Iya. Dia juga ada usaha. Usaha apa nih? Kalau boleh tahu usaha apa nih? Usahanya kalau aku kerja. Kerja di apa tuh kalau boleh tahu nih? Admin slot. Iya. Admin slot ya. Enggak ke Kamboja, buset. Ya. Ini nih habis dari sana ini. Ya, termasuk yang selamat. Oh, kalian survivor ya. Buset. Boleh diceritakan gimana di Kamboja? Gimana? Bayangkan Anda pas di sana. Katanya lampunya sisa 1 ya. Astagfirullah. Ginjal. Iya, pokoknya satu jadi admin. Nah, satu ini pengusaha apa nih yang satu? Hah? Ini yang satu kan tadi jadi admin. Yang satunya ini pengusaha apa? Tebak. Aduh, pengusaha tuh random banget ya. Ini kali pisang coklat. Fashion. Fashion. Thrift. Oh, thrifting. Iya. Keren. Itu banyak diminati anak muda banget ya. Thrifting tuh. Gen Z banget kan? Gen Z banget. Yeah. Tapi tadi katanya usaha orang tua. Orang tuanya Gen Z juga. Iya. Enggak, pokoknya kayak yang modalin orang tua gitu. Oh, tapi kamu ada ide nih, aku mau bikin kalau usaha aku juga, gitu. Cuma admin. Gimana sih? Ini cuma admin atau yang punya usaha? Dia, yang punya usaha dia. Tapi dimodalin sama orang tuanya. Oh, gitu. Bagus. Tapi
Tapi mulu ya. Udah berjalan berapa tahun sekarang? Udah lama banget. Iya, berapa tahun? Tapi Lama baru banget. berkembang bangetnya ini tahun ini kan. 2000 udah lama banget. Udah dari 2019 kayaknya. Oh, bahkan sebelum COVID. Iya. Sampai sekarang. Cuman nih lagi dulu masih belum seramai sekarang. Ini tahun ini lagi meledaknya nih gitu ya. Iya. Meledak. Keren banget. Apalagi kemarin tuh pas mau Lebaran. Malam takbiran itu. Laris manis pasti ya kan? Iya. Orang kaya. Orang kaya monyet. Iya. Ini ya anak-anak skena gitu biasanya nggak sih? Atau Tuh, enggak. Saya tuh ukti. Yang maksudnya ini pembelinya gitu biasanya kan? Enggak sih. Rendam. Rendam ada orang tua. Oh, jadi ini thriftingnya nggak yang melulu ke anak-anak muda gitu ya? Enggak. Aku semuanya. Semua kalangan. Wah, bagus sih. Iya. Emang wanita-wanita mandiri nih. Kenapa? Kesibukannya apa sekarang? Saya kesibukannya ngajar. Ngajar? Iya. Ngajar apa? Ngajar anak-anak. Bahasa Inggris. Les gitu atau guru? Aku jadi guru, Guru, di mana? Di sekolah, di SMP, MTS. Public speakingnya bagus kelihatan sih. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Guru Genzi ya, Guru Genzi. Kayak ini guru banget. Iya. Vibes-nya guru banget ya. Guru apa, Kak? Kenapa? Guru apa? Coba tebak. Yang pasti bukan olahraga. Oke. Iya, bukan olahraga. Bahasa Inggris. Aku ngajar bahasa Inggris, tapi aslinya aku nggak ngajar itu. Gitu. Aku ngajar bahasa Inggris karena suka aja. Sejarah. Bukan. SD, SMP, SMA. MTS. Fikih. Enggak. SKI. Bukan. Diurutin aja. Bukan agama ya? Ya, aku di agama kok. Aku ngajar agama. Oh. Aku Al-Quran hadis bahasa Arab. Aku ngajarnya sekarang Al-Quran hadis, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Tiga. Iya. Soalnya kita alumni MTS. Bagus dong, bagus. Iya, jadi kalian tuh MTS terus SMA atau apa tuh? Iya. MTS terus SMA. Pesantren MTS SMA. Oh, kalian di pesantren juga? Enggak. SD, MTS, SMA. MTS jadi anomali ya, tiba-tiba banget ke MTS. Pengangguran. Ya, tapi kan sekarang udah kerja. Alhamdulillah. Ya, tapi gimana nih? Boleh dong dikasih ceritanya nih seputar pekerjaan, kan aku nggak kerja yang kayak kalian nih gitu. Kayaknya aku juga bukan kerja ya, main doang. Ya, jadi pengusaha tuh gimana sih? Doang. Rasanya jadi pengusaha tuh gimana gitu? Mana rasanya jadi pengusaha? Aku soalnya masih kerja di orang sih. Sebahasa rasanya gimana ya? Bisa punya penghasilan sendiri tuh. Enggak sih, iya, tidak seindah yang dibayangkan. Iya, tapi duitnya indah kan? Indah, tapi bukan duit saya. Ya kan, at least kan sekarang tuh pemasukan bersih berapa? Anjir, dia langsung speechless. Oh, karena saking bingungnya mau ngitung ya? Dia nggak tahu, soalnya kan modalnya harus diputar terus. Kotor sih saya tahu. Ya. Jadi nggak tetap gitu. Yaudah, kotornya deh. Kotornya per minggu.
per minggu. Per bulan aja, per bulan. Dia bilang Iya, nggak dia bisa. Nggak bisa. dia Oh, yaudah ngambil per minggu ya, per stok minggunya deh. barangnya per minggu. Jadi Oh, iya muternya iya. Per minggu deh. berapa? 20 juta? Enggak lah. Waduh, mantap kali, Bah. Per hari lah. Tidak per hari berapa deh? Anjir kami. Enggak loh ah. 1 juta, 2 juta. Anggap aja berarti 1.500.000 deh, gitu ya. Iya. Kita main tengah gitu. Berarti kalau seminggu itu buka terus tuh 1 minggu. Iya. Iya, dia buka tiap hari. Berarti Soalnya usahanya di rumah. masih di rumah. Oh, berarti berapa tuh? 7 ditambah 3,5. Berarti 10-an tuh 1 minggu. Iya. Tapi keluarnya 5 jutaan kayaknya per minggu. Ya. 5 juta. Berarti kita anggap bersihnya 5 juta berarti kita 1 minggu ya. Iya. Berarti 1 bulan 20. Ya, sih? Wah, desa. Sekarang saldoan dah. Wah, Ada berapa? spill saldo ya bisa banget. Dia juga baik ini. Ya tadi kamu tuh aku spesifik udah admin apa sebenarnya kalau boleh tahu? Di bidang apa? Admin all shop. Iya. Berarti yang apa tuh? Admin tuh tugas. Temanku tuh ada admin, tapi dia admin catering gitu. Dia ngebalesin chat, terus kayak apa? Iya, sama. Nyatetin orderan gitu ya. Ngecipin barang. Tapi aku sambil ngelayanin juga di offline store-nya. Oh. Jadi kamu di toko gitu? Iya. Oh, jadi kamu kayak Apalagi aku kerjanya sendiri doang. Oh, jadi satu toko cuman kamu doang gitu, nggak ada yang lain? Iya. Toko apa tuh kalau boleh tahu? Jadi semuanya aku yang nge-packingin barang, ngebalesin chat. Sama aku juga sendiri aja. Oh, jadi kayak misalkan packing barang kamu juga, kayak misalkan ada yang beli online gitu, kamu packing juga? Iya. Punya aku terus. Itu kamu kerja berapa hari? Enggak ada libur. Liburnya tuh 2 hari per bulan. Oh. Ini baru pulang ini. Baru pulang kampung. Berarti libur sebulan 2 kali. Berarti 2 hari. itu yang kerja cuman kamu doang istilahnya, nggak ada kayak rolling gitu? Nggak ada. Tapi dia mau resign. Capek banget. Iya. Udah lama banget. Mana gaji nggak mau naik lagi? Iya. Emang udah bosan banget gaji kira-kira aja deh, gaji kira-kira tuh di angka berapa? UMR nggak? Enggak di bawah. Enggak UMR. Terus kerja hampir tiap hari. Tapi tokonya enggak yang kayak rame terus gitu. Masih santai. Iya, masih santai. Oh, berarti tokonya belum gede banget juga. Enggak berat kerjanya, enggak berat. Kayaknya sebanding sih sama gajinya. Tapi dapat jatah makan juga nggak? Enggak. Soalnya itu tokonya depan rumah saudara, jadi lapar tinggal mampir ya, buset. Iya, pas depan banget. Tapi itu bukan punya saudara. Iya, kalau rumahnya di sini beda kota. Iya. Oh, jadi rencana mau resign nih gitu. Menurut kamu gimana ya? Resign nggak ya? Iya. Kalau berdasarkan teman-temanku tuh kan kadang resign tuh kalau enggak yang apa sih, minimal udah nge-apply ke pekerjaan yang lain dulu gitu. Kalau bisa jangan nganggur. Yang lain. Nah, itu aku belum kepikiran sih. Nah, kalau bisa tuh dipertahanin tuh. Temanku tuh ada yang kayak gitu. Dia kerja nyesel lagi gitu ya. Enggak nyesel karena maksudnya dia istilahnya kan sering banget curhat gitu kan. Kayak dia capek, dia apa segala macem gitu. Karena dia kerja di gudang gitu. Nge-apply kemana-mana tuh nggak dapet gitu. Terus aku bilang udah sabar. Yang penting nyari apply yang lain, siapa tahu keterima gitu. Nah kemarin tuh katanya nge-apply di salah satu BUMN, dia keterima. Tapi baru kayak level 1 gitu loh. Kan biasanya levelnya ada banyak tuh kalau mau masuk gitu kan. Bertahap-tahap kan. Tapi dia di tahap 1 udah keterima gitu. Lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi dia belum resign. Jadi masih nunggu dulu nih biar fix gitu. Tahu-tahu kemarin ngasih kabar dia naik jabatan. Terus ya tuh bagus kan? Hasil dari sabar tuh naik jabatan. Enggak tahu tuh jadinya resign atau enggak.
Terus yang udah di-apply gitu gimana dong? Ya kalau udah, ya nggak tahu ya. Kan tinggal nggak usah ikut tahap selanjutnya kan pasti gagal kan. Gitu. Tapi aku juga jadi nggak belum jadi resign karena ini naik jabatan. Aku belum tahu dia mau resign atau nggak juga, belum dapat info baru nih gitu. Bisa. Tapi intinya Kalau aku kayak susah kayak gitu Kak. Ya. Aku udah jabatan. Soalnya kan aku sendiri nih. Misalkan ada nih lowongan kerja yang deket sinilah. Tapi aku nggak bisa langsung keluar dari tempat kerja aku sekarang kan. Soalnya harus cari orang dulu, nge-training lagi dulu. Oh iya. Kamu juga ada kewajiban untuk nge-training dulu. Iya, karena sendiri doang kan. Iya benar. Jadi susah. Jadi kayak harus benar-benar lepas dari sini dulu, baru cari. Yaudah tuh. Nah makanya tuh nggak. Kamu aja tuh. Oh iya, tolong. Di training. Rekrut aku dong. Rekrut aku. Enggak, maksudnya dia yang direkrut ke kamu. Saya juga ini Kak, karyawan juga saya. Karyawan emaknya. Karyawan emak saya. Ya. Gaji Anda benar nggak? Gaji seikhlasnya ya. Gaji seikhlasnya. Yang penting dikasih makan aja gitu ya. Sama uang jajan aman gitu ya. Iya, waduh, emang harus ya di era zaman sekarang tuh pekerjaan tuh harus banget, dan walaupun menderita ya, kadang suffering ya, tidak sesuai dengan gaji. Apa ada berbisik apa nih? Terus kita juga sempat apa sih mau kuliah tapi nggak didukung. Oh, sama orang tua nggak didukung. Kenapa nggak didukung? Iya. Ya langsung kayak gitu ya Kak, kalau di kampung iya. Oh, kalian tuh di mana kalau boleh tahu? Soalnya banyak banyak kayak gini Kak, yang di dari mana sih asal? Sulawesi Selatan Kak. Oke, lanjut. Ya. Di sini tuh case-nya banyak ya anak kuliahan yang S1 kayak gitu. Tapi lulus doang, nggak dapat kerja lagi. Makanya bener. Orang-orang tua tuh kayak gitu, ala nanti lulus doang nggak dapat kerjaan, jadi gak usah kuliah. Bener banget. Jadi kalian orang tua tuh jatuhnya berpikir realistis ya. Iya. Banyak kayak karena langsung kerja aja, langsung nikah aja. Langsung nikah. Aku nih kan kita tuh bersyukur karena nggak langsung ini disuruh nikah. Iya benar sih, benar. Kayak apalagi cewek ya gitu ya. Iya. Kayak aku tuh kan selaku orang yang berkecimpung di pendidikan gitu ya. Aku tuh dulu sempat berpikir kayak menyalahkan orang tua gitu. Kenapa sih anak nggak didukung untuk nggak disupport untuk kuliah gitu, atau intinya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tapi mereka malah justru menyuruh anaknya kalau nggak kerja ya nikah gitu ya. Tapi lama kelamaan aku di sini mulai sadar, karena sebenarnya tidak 100% orang tua itu salah, karena orang tua itu realistis, ditekan oleh keadaan. Gitu. Iya. Tapi emang kebanyakan gitu sih Kak. Habis kuliah nggak ini. Ya mas, yang jadi masalah kan itu, harusnya kan kayak di luar negeri itu kan jaminan setelah kuliah itu kerja, garansi setelah kuliah itu kerja kalau di luar negeri sana gitu. Kayak nge-apply pekerjaan juga nggak susah, gajinya juga layak gitu kan. Tapi yang jadi masalah di Indonesia itu kan kayak sekarang aja kalau kalian update berita, badai PHK di mana-mana kan. Iya. Pengangguran sekarang udah naik 48.000 kalau nggak salah per 2025 ini. Itu pun dari Januari itu udah 48.000 orang yang di PHK. Jadi menambah rekor buruk pemudi yang nganggur di masa produktif gitu kan. Jadi kadang yang jadi pikiran tuh bukannya kita nggak mau, orang tua kita nggak mau kita ini sekolah, karena keadaan. Mereka mencoba berpikir realistis. Daripada aku buang-buang duit yang belum tentu anakku sekolah dapat kerja, mending langsung kerja aja gitu. Akhirnya mereka kita tuh lanjut. Ya makanya mereka memilih anaknya nggak pinter nggak apa-apa, yang penting mereka punya duit. Tapi ini Kak, kita tuh pintar. Kita tuh berprestasi di sekolah. Kita kan pasti cuma didukung aja.
udah didoktrin dari SMA kan, bilang nanti kalau lulus gak usah kuliah lah. Makanya kita udah malas-malasan aja lah, nggak perlu belajar banget, soalnya kan nggak kuliah juga. Ya itu. Kita juga awalnya ini Kak ambis gitu, pengen kuliah kan. Tapi sekarang udah enggak sih. Enggak sih. Sudah Ya, nyaman sih. Ya itu udah realistis karena takdir. Bener, karena aku tuh punya statement gini. Orang sekolah itu bukan untuk dapat kerja, tapi orang sekolah itu untuk berpikir. Tapi memang realitanya orang bisa hidup itu kalau bekerja. Gitu kan? Nah, yang jadi masalah, kita tuh nge-skip berpikir gitu loh. Kita tuh sekolah untuk kerja. Gitu, nggak ada berpikirnya. Jadi kita kerja juga akhirnya apa adanya aja. Kerja ya yang penting bisa makan. Tidak ingin kayak nge-improvement, tidak ingin kayak mencoba membuat apa sih? Terobosan-terobosan baru atau apa kayak gitu kan. Anak-anak zaman sekarang kan ya udahlah cukup jadi karyawan apa namanya? Pabrik, jadi buruh pabrik atau jadi apa, nggak mau mereka nge-improve karena mereka mau meng-improve juga nggak tahu caranya karena mereka nggak sekolah. Gitu kan. Jadi emang jadi WNI itu serba salah ya gitu. Mau sekolah serba salahnya susah nyari kerja. Mau nggak sekolah langsung kerja, susahnya untuk naik jabatan itu juga susah. Karena nggak ada harus skillnya, nggak ada ijazahnya gitu kan. Itu jadi ada ijazah. Jadi WN itu serba salah. Gitu. Kalau pengen selamat sih emang jadi pejabat terus ngejilat. Enggak Kak, seharusnya gini, langsung kerja dulu, terus sambil kuliah jadi naik jabatan. Nah itu hal yang masuk akal ya, tapi kalau menurut aku nggak adil juga gitu. Ketika masa produktif untuk belajar kita disuruh kerja, gitu loh. Cuman kan yang jadi masalah itu keadaannya kan, gitu loh. Harusnya itu kan masa produktif belajar, fokus belajar, nanti selesai baru fokus berkarir gitu loh. Karena kan ada memang orang-orang yang survive dari kerja sambil kuliah terus jadi pengusaha ada. Tapi banyak yang akhirnya kuliahnya kalah menangin kerja. Itu kan banyak juga kan. Banyak yang jadinya stres kan juga. Iya, kayak gitu. Karena memang sebenarnya masa produktif anak-anak tuh ya udah fokus belajar. Habis itu baru kerja. Fokus ke satu. Fokus ke satu hal. Multitasking itu bisa, tapi kalau multitaskingnya berlebihan ya. Tapi hanya orang tertentu biasa. Iya, bener. Case kayak gitu tuh orang-orang tertentu aja. Ya buktinya kayak misalkan kalian yang sudah merasakan pekerjaan aja capek kan kerja gitu. Belum nanti kayak istilahnya kalian kerja selesai pulang-pulang ngerjain tugas kuliah, mampu. Kayak capek banget. Enggak. Gitu kan? Mending enggak gitu. Cleaning. Iya kan? Jadi waduh. Berarti yang benar itu bersuami kijolo. Menikah dulu Kak baru kuliah. Aduh. Kalau itu ribet lagi. Lebih susah lagi. Lebih susah. Belum nanti kalau hamil. Tiba-tiba hamil. Kan? Belum nanti kalau udah punya anak harus gitu. Punya anak. Iya kan. Repot lagi. Punya tanggung jawab baru. Jadi bawa nih. Kayak gini aja lah ya. Ngurusin skripsi, ngurusin suami, ngurusin anak. Double banget. Ya intinya posisi kita sekarang itu yang terbaik buat kita, ya nggak sih? Iya. Posisi kita itu yang terbaik tuh kan Iya. Cuman ya kita tetap tidak boleh malas untuk menjadi lebih baik ya. Wah, dunia pekerjaan memang capek ya. Tapi mau gimana lagi? Tapi kita harus tetap bersyukur Kak. Benar. Tadi aku kira Kakak streamer loh. Kenapa? Itu ada mic depannya. Iya, aku bukan streamer ya. Saya tidak streamer. Iya, kelihatannya balik ke kiri memang kurang. Ya kuncinya. Kenapa? Kakak, kamu orang mana? Aku Jawa Tengah. Asli sana. Asli, Solo, original banget. Bukan Solo. Aku di Wonosobo, kalian tahu nggak?
Tahu. Nah, Wonosobo tuh. Yang patung biawaknya lagi viral. Ya, pernah dengar tapi nggak tahu. Ya Dieng itu tahu. Harus. Oh, Dieng. Ya. Terus patung biawak yang lagi viral tuh. Oh iya. Yang bagus itu kan? Ya. Yang 50 juta. Ya, betul sekali, betul. Nah, saya di sana. Ya nggak di sananya sih, tapi di daerah Wonosobo. Di patungnya. Enggak. Ini saya baru aja klarifikasi ya. Saya di Wonosobonya maksudnya. Di atas dia. Enggak dong. Takut banget ya kan. Tiba-tiba naik biawak. Kirain kamu yang ini ya buat. Aduh. Yang bikin. Kalau bisa mah ya. Tapi sayang saya bukan seniman ya. Saya tidak berbakat seperti itu. Ngomong-ngomong masalah bakat nih. Tadi kan kalian katanya berprestasi sebelum kalian. Sebelum kalian kerja. Apa nih bakatnya apa nih? Penyanyi. Wah. Dia Aku coba dong. Ini talenta yang terpendam, coba nyanyi dong. Iya. tolong bernyanyi. Enggak bisa Kak. Tidak usah merendah seperti itu. Tidak usah merendah hati. Gaji pegal langsung nyanyi. Keluarkan gitarmu. Tapi emang jago nyanyi, Enggak. Ya, dia penyanyi. Penyanyi Kamar mandi. Emang kalau di kamar mandi semua orang suaranya enak ya? Semua orang tuh bisa nyanyi Kak. Ya. Temukan suaramu. Iya benar sih, semua orang bisa nyanyi tapi nggak semua orang cuma enak. Ada yang enak suaranya, ada yang enggak. Iya benar. Ya. Dia termasuk yang enak. Ya, oke. Perlu ditestimoni ya sih? Iya sih. Enggak perlu. Kakaknya kayaknya pintar ngaji ya. Coba dong. Enggak. Kita skip hal itu. Cobalah. Enggak lah. Enggak lah. Al-Fatihah. Enggak lah. Anas. Enggak. Mah nggak bisa orang ini kok. Enggak. Jadi tadi ada yang a'udzu tadi. Ada suara a'udzu dari mana tadi? Duet. Boleh duet. Iya duet, kalian berdua duet. Saut-sautan. Wah, aku nggak bisa. Nggak usah gitu. Yuk bisa ya. Ya bisanya ini Kak, sama. Ajis ama tuh tambah keren lagi. Yuk bisa yuk. Bismillah. Silakan. Duet. Kalian bukan. Enggak, aku nggak bisa. Kakak udah pasti bisa. Enggak. Silakan. Ayat kursi. Ayo Enggak. Kak. Ya. 1, 2, 3. Enggak, ntar ketawa aja nanti jatuhnya. Aduh, malu ah. Enggak. Suaranya enggak bagus suaranya. Kita ganti topik. Ya udah Kak, coba main bola. Main bola, tolong dong, main bola. Main bola ya enggak di tempatnya dong, kan di kamar nih. Gitu. Tapi kalian suka bola enggak? Enggak mungkin juga sih. Tapi random aja nanya. Aku suka. Apa? Suka apa emang? Rafael siapa? Dia tuh FOMO. Rafael. Oh, tim FOMO ya, Rafael Struik. Aku sukanya Dybala. Wah, iya, Dybala tuh cakep loh. Keren loh Dybala. Iya. Skillnya Sama juga bagus. Sain Patinama. Siapa lagi? Semua timnas ya pokoknya. Kakak, ini anak sih pada timnas ini. Tim favoritnya apa? Tahu nggak? MU. Apa itu? Itu apa? Nggak tahu. Arsenal. Wow, betul. Oh. Yang kemarin kalah ya? Iya. Nggak usah dibahas ya. Saya lagi patah hati. Ya, saya suka Arsenal walaupun tidak pernah menang, tapi I still love Arsenal. Tidak pernah menang. Nggak suka ini Kakak. Kemarin yang menang apa ya? MU. Manchester City. Yang selalu kalah itu.
Iya. Apa tadi mau ngomong apa tadi? Dek, ada nama sih? Salah. Enggak. Karena Mipo. Kalau tim Apa? ininya Indonesia. Oh, tim Indo aku nggak terlalu mengikuti ya. Tapi dulu tuh aku Kalau sempet di Jateng tuh apa sih timnya? Jateng tuh ada PSIS Semarang. Oh, Semarang. Tapi dulu tuh aku sempet mau suka Persija dulu. Sempat mau suka Persija waktu kecil karena dulu waktu kecil tuh bapakku tuh suka nonton Persija kalau lagi main. Gitu. Nonton langsung? Enggak, nonton di TV. Oh. Cuman lambat laun kayak nonton Liga Indonesia tuh aku pribadi kurang menarik gitu. Kayak ngebosenin gitu. Jadi aku lebih suka Liga Inggris. Jadi aku sukanya Arsenal gitu. Pulang maaf Kak, udah disuruh pulang nih Kak. Iya. Udah disuruh pulang. Iya. Jadi terima kasih ya buat obrolannya malam ini. Jadi selamat malam. Selamat malam. Salam kenal Kak. Bye.